Ekonomi Angkatan 2016. Halo, aku Raffi dari Ilmu Ekonomi 2016. Kalau aku tertarik karena semua kegiatan ekonomi yang tidak memperhitungkan faktor lingkungan itu, keuntungan yang didapatkan nantinya hanya akan menjadi pengeluaran untuk menanggulangi kerusakan yang disebabkan karena tidak memperhitungkan faktor lingkungan tersebut. Jadi sia-sia kalau kita mendapatkan profit tapi lingkungannya rusak. Nah, kalau aku sendiri sih, aku lebih ke ini nggak sih, urgency sebenarnya. Karena kita lihat sendiri kan bagaimana isu lingkungan ini selalu berkembang tiap tahunnya. Apalagi dengan climate change yang selalu memburuk, dan belakangan ini ada report dari IPCC yang menyatakan bahwa kalau climate change ini nggak ditahan 1,5 derajat Celcius, itu bakal ada konsekuensi yang kita nggak bisa balik lagi. Jadi dari urgensi itu, dan kita kan juga di sini istilahnya bumi itu milik kita bersama gitu kan. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Jadi itu sih kenapa aku dan Noah mungkin juga bisa tertarik dalam ilmu ekonomi lingkungan ini. Sudah, kalau isu lingkungan ini agak unik ya. Mungkin kita sebelum bahas lebih detailnya bahas tentang eksternalitas. Jadi eksternalitas itu merupakan segala output yang terjadi dalam kegiatan ekonomi yang nggak dihitung dalam atau nggak bermaksud sebagai outputnya itu sendiri. Contoh nih, misalnya kayak dalam memproduksi mobil atau produksi apa, itu kan ada polusi. Kan orang yang membuat mobil ini nggak bertujuan untuk membuat polusi itu. Dan ini tuh bisa ada efek positifnya dan negatifnya. Jadi eksternalitas itu ada dua kan tadi, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, yang positif ini itu istilahnya enak, bagus lah buat ekonomi. Nah, kita harus memperhatikan yang negatif ini. Jadi segala hal tuh, mulai dari polusi, mulai dari contoh impact sosialnya, impact dalam kebahagiaan, itu merupakan hal yang fundamental dalam ekonomi yang banyak orang tidak menyadarkan hal itu. Jadi sebenarnya ada biaya yang harus ditanggung oleh pasar, tapi pasar itu gagal untuk memperhitungkan biaya tersebut. Jadinya harga barang-barang yang dijual itu misalkan itu terlalu murah dan diproduksi terlalu banyak. Nah itu makanya dengan memperhitungkan eksternalitas itu kita akan mengoreksi harga dan jumlah itu supaya dia kembali ke titik keseimbangan yang seharusnya, di mana mempertimbangkan faktor lingkungan. Terus mungkin yang kedua, mungkin anak FEB udah pada familiar dengan konsep ini kali ya. Kan ada namanya business profit dan economic profit. Nah, bedanya apa? Kalau business profit ini segala profit yang dihasilkan secara finansial, kayak keuntungan bisnis dan lain sebagainya. Tapi dalam ekonomi kita juga memandang nih cost-cost atau profit-profit yang bisa dihasilkan lewat hal lain selain finansial. Contohnya kayak opportunity cost atau kebahagiaan atau juga isu lingkungan. Disinilah kita bisa melihat gitu kan, oh isu lingkungan bisa diukur lewat business profit dan lewat economic profit dan economic cost ini. Jadi kita melihat bukan hanya apa yang dihasilkan secara langsung, tapi juga yang secara tidak langsung. Contohnya misalkan membuka lahan dengan melakukan pembakaran, itu secara bisnis ya dia menguntungkan karena biayanya murah. Tapi secara ekonomi apakah itu menguntungkan? Secara ekonomi kita mengalami kehilangan diversifikasi makhluk hidup, kita kehilangan lahan subur, kehilangan tanah yang bisa berpotensi untuk digunakan untuk makhluk hidup lainnya. Nah itu kan tidak diperhitungkan ketika seseorang melakukan pembakaran hutan dengan tujuan membuka lahan untuk perkebunan. Nah itu kan secara bisnis dia profit, tapi secara ekonomi justru dia mengalami kerugian yang besar. Lalu di ekonomi ada juga namanya scarcity cost. Scarcity cost ini intinya dia membedakan perlakuan sumber daya yang terbatas dan tidak terbatas. Nah, ketika kita ngomongin lingkungan, tentunya kita membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya berjumlah terbatas. Nah, jadi intinya adalah ketika kita mengonsumsi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, seharusnya keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut digunakan untuk meminimalisasi penggunaan sumber daya tersebut, karena pada hakikatnya itu terbatas. Jadi kita harus menciptakan teknologi yang lebih canggih, misalkan untuk supaya penggunaan sumber dayanya lebih efisien, atau bahkan menciptakan teknologi yang cukup canggih untuk mengganti input dari sumber daya yang terbatas itu. Nah, tapi yang sering diperlakukan adalah sumber daya terbatas itu digunakan sebagai profit untuk di luar hal-hal yang untuk meminimalisasi penggunaan sumber daya tersebut. Malahan orang termotivasi untuk memaksimalisasi penggunaan sumber daya tersebut. Nah ini kan jadinya jadi yang
tadinya sifatnya terbatas itu justru dieksploitasi seolah-olah mereka bersifat tidak terbatas. Kalau sedotan plastik, ini pendapatku sendiri ya, itu kebanyakan orang yang cuma ngikutin tren doang. Jadinya sebenarnya dia nggak memahami esensi dari penggunaan sedotan plastik itu sendiri. Karena bagaimanapun kita harus akui bahwa plastik itu adalah input yang paling efisien kalau kita ingin memenuhi permintaan sedotan secara global. Dan yang aku kurang sukanya dari fenomena sedotan plastik ini adalah alternatif yang digunakan justru memiliki dampak yang lebih buruk terhadap lingkungan dibandingkan dengan sedotan plastik itu sendiri. Misalkan pengganti dengan sedotan besi, dia lupa kalau misalkan sedotan besi itu dari proses ekstraksi besinya itu dia sangat mengeluarkan polusi yang sangat tinggi. Lalu untuk membentuk besi-besi itu menjadi sebuah sedotan tuh membutuhkan energi yang besar juga, membutuhkan mesin-mesin yang membutuhkan input energi yang besar. Nah, sehingga polusinya tuh sebenarnya justru lebih tinggi dibandingkan polusi per unitnya lebih tinggi dibandingkan dengan sedotan plastik. Nah, itu sih. Jadi ketika melihat alternatif, jangan hanya melihat dari hasil dari alternatif, tapi dilihat juga alternatif itu dibuat tuh prosesnya seperti apa. Dari situ kita baru menimbang-nimbang apakah alternatif yang kita punya ini lebih bagus atau malah lebih buruk. Dan sebenarnya kedua, kalau melihat dari impact sedotan plastik ini sendiri, itu kan kekhawatirannya di laut kan, sebagai polusi laut. Tapi kalau kita lihat datanya, bahkan sebenarnya sedotan plastik ini itu kurang dari 0,02% dari total jumlah sampah plastik yang ada di lautan. Nah, kalau kita pengen peduli itu, kita harus melihat dong mana sih sebenarnya yang paling impactful dan mana yang bisa kita rubah sekarang. Contoh nih, ada fishing net, itu dia juga dari plastik dan itu lebih dari 30% lebih itu dan itu paling besar sebenarnya itu dari fishing net itu. Impactnya besar dan itu sangat ada di mana-mana, jauh lebih banyak dibanding plastik dan itu bisa dirubah sekarang. Nah, tapi sebenarnya yang aku lihat di sini sih plastik itu sedotan plastik bukan hal yang jelek juga sih fenomenanya. Tapi ini bisa dilihat bahwa sedotan plastik itu lebih kayak semacam poster child atau sebuah gambaran tentang masalah besar yang kita hadapi sekarang sih. Jadi mungkin ya sisi baiknya mungkin itu membuat perilaku orang jadi terbiasa untuk tidak menggunakan single use plastik dengan adanya awareness di sampah sedotan plastik ini. Ya mungkin tuh sisi positif adalah membangun kebiasaan yang baik, tapi tetap saja harus dilihat lagi kebiasaan yang baik tapi kalau ternyata memiliki dampak yang buruk kan sama aja bohong. Jadi tetap lagi dilihat, jangan dilihat kebiasaannya tapi dilihat dampak kebiasaan tersebut dibandingkan dengan alternatif yang lain. Nah, sebenarnya tentang energi terbarukan kita kan sebenarnya udah lihat ya, banyak sekarang teknologi terbarukan itu mulai dari solar atau wind turbine dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kok ini nggak dipakai gitu kan sama pemerintah? Nah, sebenarnya ada dua isu besar nih dalam yang kita hadapi sekarang. Yang pertama namanya diluteness problem dan yang kedua itu intermittency. Nah, mungkin mulai dari diluteness dulu. Diluteness problem ini itu maksudnya adalah energi yang kita dapatkan dari solar atau wind ini itu tidak sebanding dengan energi yang kita keluarkan untuk mengambil energi itu. Contoh nih, dalam solar panel kita harus membangun solar panel itu sendiri, membuatnya sendiri, dan membuatnya kita harus mengekstraksi bahan-bahan tambang dan itu kan energi intensif. Itu mengeluarkan banyak energi. Dan juga wind turbine kita harus bikin betonnya, harus bikin instalasinya di laut atau bahkan di bukit, itu juga yang mengeluarkan banyak energi. Dan istilahnya kalau dibanding dengan coal atau energi lainnya, energi fosil lainnya, itu masih sangat jauh. Dan mungkin kedua ada masalah intermitensi ini. Simpelnya itu intermitensi adalah energi terbarukan itu dia tidak tersedia setiap saat. Misalkan kita ingin menggunakan energi matahari. Matahari berapa sih dia bersinar berapa jam sih? Sedangkan manusia itu membutuhkan energi 24 jam. Ini juga misalkan ketika orang-orang memasang panel surya di rumahnya, tapi ternyata selama dia tapi kebanyakan dari kegiatannya ketika matahari sedang bersinar itu justru dilakukan di luar rumah. Nah, jadinya kan
dia sia-sia panel suryanya, karena panel suryanya tuh justru mendapatkan energi ketika orangnya sedang tidak di rumah. Mungkin ini bisa diatasi dengan penggunaan baterai, tapi balik lagi kalau jangan lupa baterai itu industri yang sangat ekstraktif, dan bahkan mayoritas dari tempat bahan baku baterai ini adalah di negara-negara konflik di mana penuh dengan eksploitasi buruh dan juga korupsi-korupsi, seperti contohnya di Kongo. Tapi bukan berarti masalah ini nggak ada solusinya. Sekarang ini para saintis dunia juga sedang mengembangkan jenis baterai baru yang bisa pertama menyimpan energi yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Dan kedua, ini baterai ini juga didesain supaya lebih ramah lingkungan, supaya mengurangi tuh proses intensif yang harus menggali di Cina atau di bagian-bagian negara berkonflik seperti yang tadi Noah bilang. Nah terus mungkin sekarang untuk kedepannya sih kita ngelihat yang bisa dilakukan adalah ya untuk pertama invest di situ, invest di teknologi terbarukan itu, tapi kita nggak bisa juga menolak sepenuhnya akan energi-energi yang ada, contohnya coal dan fossil fuel. Nah sebenarnya ada satu sumber energi nih yang sebenarnya cukup kontroversial, tapi banyak ilmuwan di dunia juga banyak yang menganggap ini salah satu yang sekarang nih yang kita punya yang harus dikembangkan, yaitu nuklir. Sebenarnya nuklir ini kenapa sih banyak orang yang menganggap ini bisa jadi salah satu solusinya, walaupun kontroversi ya, itu sebenarnya nuklir karena nuklir ada satu-satunya sumber energi yang terbarukan, yang tidak mengeluarkan polusi, tapi juga istilahnya dapat sustain sendiri, outputnya banyak dan juga tadi bebas polusi. Nah kenapa sih ini kontroversial? Karena ya mungkin ada beberapa insiden kali yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang membuat kepercayaan publik menurun. Contoh ada yang Fukushima, ada yang apa. Tapi hal itu sih bukan menurut saya sendiri, menurut aku sendiri bukan berarti kita harus menolak nuklir secara keseluruhan. Karena jika dilihat dari jumlah korban nih, contohnya korban yang jatuh dari contoh minyak atau contoh di batu bara itu masih jauh berkali-kali lipat dibanding korban dari nuklir ini. Dan sepanjang perkembangan sejarah nuklir ini kita nggak main-main gitu kan, nggak hanya nuklir kita masukkan pasti aman, enggak, kita banyak banget rigorous testnya, dan selama ini unsur-unsur keamanan itu tetap dikembangkan dan tetap diperbaharukan lagi untuk menjamin energi yang lebih bagus. Nah terus sekarang ini perkembangan terbaru dalam nuklir itu namanya fusion energy. Jadi bedanya sama yang kemarin itu kita bukannya memecah atom, tapi kita menyambungkan atom itu, jadi lebih kayak matahari jatuh sistemnya. Buat orang yang punya ketertarikan dengan isu lingkungan, jangan kemakan tren aja sih. Kalian harus bandingin alternatif yang lain. Dari apapun yang akan kalian pilih, jangan orang bilang kalau pakai sedotan besi terus kalian ikutan sedotan besi, terus ada tren lain-lain lagi yang mengatasnamakan lingkungan. Dan ini juga sering terjadi sih, greenwashing, di mana orang-orang dibuat seakan-akan mereka melakukan sesuatu yang ramah terhadap lingkungan, tapi setelah dibandingkan dengan alternatif lainnya itu justru hal tersebut ternyata tidak begitu ramah lingkungan. Ya intinya seperti ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan lingkungan, tapi sebenarnya dia hanya itu adalah bagian dari marketing mereka yang menarget orang-orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan untuk membeli produk mereka. Nah kalau menurutku sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa ya ikut tren, karena tren ini kan sesuatu yang istilahnya attention lagi banyak. Nggak semua yang ada di tren itu salah sebenarnya. Tapi sebagai masyarakat yang kritis kita juga harus meneliti nih. Nggak semua yang tadi seperti Noah bilang, nggak semua yang ada di tren itu kita terima, tapi nggak semua juga kita tolak. Yang penting kita bener-bener tuh cari, misalnya apapun yang kalian lihat, kalian research dulu, oh ini bener nggak sih isunya seperti ini, oh ini impactnya bener nggak sih seperti ini, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jangan sampai kita hanya peduli, tapi peduli di tempat yang salah, akhirnya kita bukan membantu lingkungan, tapi malah membuat kerusakan yang lebih besar gitu dibanding misalnya kita kebiasaan yang lalu. Seperti gitu. Terima kasih Kak. Yes. Mantap.